Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. An Ayyad ibn Himar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allaha awha ilayya an tawadu'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku supaya kalian punya sifat tawaddu'. Tawaddu' itu adalah rendah hati. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Ya, sampai tidak ada di antara kalian yang menyombongkan diri di atas orang lain. Wala yafkhara ahadun ala ahadin. Jangan sampai di antara kalian ada yang berbangga diri. Ya. Kalau bahasa simpelnya, tawaddu' itu tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri, tawaddu' itu adalah an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Tawaddu' adalah ketika engkau keluar rumah, tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim pun melainkan engkau meyakini dia lebih baik daripada saya. Gampangannya yang dijelaskan oleh ulama yang lain, apabila bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, maka yakini ibadah orang tadi lebih banyak daripada saya. Sebaliknya, kalau ketemu orang yang lebih muda dari kita, kita meyakini dosa kita lebih banyak daripada anak tadi. Dan kemarin sudah saya bahas sedikit di sini ya. Yang kadang-kadang kita tidak menyadari diri kita merasa lebih baik daripada orang lain, yaitu sikap kita kepada istri atau anak. Kadang-kadang tidak disadari. Seorang suami yang semena-mena terhadap istrinya, ya. Padahal bisa jadi istrinya itu kedudukannya di sisi Allah lebih baik daripada suaminya, sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Makanya diantara yang membuat langgengnya rumah tangga adalah seorang suami yang selama pernikahannya sama sekali tidak pernah merendahkan istrinya, tidak pernah menghina. Kalau marah itu diem. Makanya beruntunglah istri-istri kalau punya suami, ketika suaminya marah, ngapain? Diam. Ambil wudhu, sholat. Itu beruntung, alhamdulillah. Kenapa? Kemarin kan sudah dibahas. Nabi menganjurkan kepada orang yang sedang marah supaya diam. Karena biasanya orang yang lagi emosi, yang keluar dari lisannya yang baik atau yang buruk? Kebanyakan yang buruk. Ya. Tanpa disadari, suami merasa lebih baik daripada istrinya. Ini tidak benar ini ya. Begitu juga kepada anak kita. Sebagian bapak galak sama anaknya, padahal anaknya belum balik. Ya. Anaknya belum balik nih, usianya masih 8 tahun, 9 tahun. Udah punya dosa belum? Belum. Tadi kita ketika ketemu sama orang yang lebih muda dari kita aja, dosa kita lebih baik daripada dia. Nah ini anak yang belum balik, belum punya dosa. Terus kita merasa lebih baik daripada anak kita? La haula wala quwwata illa billah. Ini betapa syaitan itu menggoda manusia dari sisi-sisi yang kita tidak terfikirkan. Makanya di antara karakter orang yang punya sifat rendah hati, dia ringan mengucapkan minta tolong, ya, maaf, kalau bahasa sininya punten ya, atau
terima kasih. Orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong itu tidak segan-segan mengucapkan terima kasih. Pengen nyuruh anaknya, dia bilang minta tolong, ya, atau bilang maaf. Ketika sudah dilayani oleh istrinya, dilayani oleh anaknya, ya, keperluannya dipenuhi di rumah, dia ucapkan terima kasih. Atau yang lebih bagus lagi, doakan jazakallahu khairan. Kata Umar bin Khattab, seandainya kalian paham makna dari jazakallahu khairan, kalian akan memperbanyak ucapan itu kepada saudara kalian. Ya. Jazakallahu khairan. Ingat nggak hadis tentang seorang hamba yang mendoakan saudaranya bi zahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya? Kita mendoakan. Misal saya punya teman yang katakanlah ekonominya kurang, terus saya doakan, ya Allah mudahkanlah rezekinya fulan, lapangkan rezekinya, mudahkanlah urusannya. Disebut namanya di sepertiga malam terakhir. Apa kata Nabi? Maka doa itu diaminkan oleh malaikat, sekaligus malaikatnya bilang apa? Walaka bil mis. Amin walaka bil mis. Semoga Allah kabulkan dan engkau dapat doa semisal itu. Itu kalau tidak ketahuan doanya, ya. Kalau kita doanya terang-terangan di depan teman kita didoakan kebaikan, senang nggak Pak? Senang, dapat 2 amalan soleh. Yang pertama mendoakan saudaranya, yang kedua memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudaranya. Ahabul amal ilallah sururun tudkhilu ala muslim. Itu luar biasa manfaatnya. Doa, ya, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Subhanallah. Jadi jangan ragu-ragu mengucapkan terima kasih, ya, terhadap istri, terhadap anak, terhadap teman-temannya. Kemudian Allah terangkan di dalam surah Al-Furqan ayat 63 karakter ibadur rahman. Ibad itu jamak dari abdun. Abdun satu hamba. Ibad hamba-hamba ar-Rahman Allah. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu karakternya orang-orang yang berjalan di atas muka bumi hauna, dengan rendah hati, ya. Kalau berjalan itu tidak congkak. Congkak itu apa, Pak? Songong. Songong sama sombong sama enggak? Ya, jangan, Pak. Lihat tanah boleh, ya. Sambil berpikir, saat ini saya berada di atas tanah. Entah esok atau kapan saya ada di bawah tanah. Bahkan kita diinjak-injak oleh saudara kita. Kapan? Lagi nguburin jenazah kita. Orang kalau lagi di pemakaman, lagi nguburin, diinjak-injak nggak kuburannya? Biar padat kan? Nah, seperti itu, Pak. Ingat, ya, suatu saat kita ada di bawah tanah. Subhanallah. Maka ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang tidak sombong adalah yang berjalan di atas muka bumi dengan kerendahan hati. Bahkan Allah terangkan sifat orang sombong itu, yang pertama surah Luqman ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia. Ya, apa ini bahasa kitanya? Buang muka. Bahasa Jawanya apa? Melengos. Tahu melengos, Pak? Bener ya? Buang muka itu Allah yang bilang. Orang yang buang muka itu salah satu ciri di dalam hatinya ada kesombongan. Betul, sombong itu maksiat hati. Tapi kan kita menilai orang secara zahir, kelihatannya bagaimana? Nah, sesuatu yang di dalam hati itu akan diimplementasikan dari mana? Dari lisan dan anggota badan. Dan termasuk karakter sombong, Allah yang bilang adalah orang yang buang muka.
Jangan, Pak. Kalau ada orang perlu, ada orang yang bicara sama kita, kita hadapkan tubuh kita ya, muka kita, lihat orang yang sedang berbicara dengan kita. Yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di atas muka bumi dengan angkuh. Tuh, termasuk orang yang sombong bisa kelihatan dari cara berjalannya. Ya. Di ayat 63 surah Al-Furqan tadi Allah bilang hamba Allah itu jalannya penuh dengan rendah hati. Di surah Luqman ayat 18 orang sombong itu orang yang berjalan dengan angkuh. Ya, subhanallah. Ini tanda-tanda orang yang sombong ya. Tapi kita nggak boleh seuzon. Jangan pas orang jalannya membusukkan dada lagi sakit pinggang kan nggak tahu juga ya. Lagi kecetit ininya kan kita nggak tahu ya. Ini ayat buat kita pribadi. Saya jangan jalan seperti itu. Tapi kalau ada orang jalan begitu, husnuzon, Pak. Jangan-jangan salah tidur ya kan. Jalannya begitu ya. Ya kita banyak-banyak husnuzon sama orang ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu enggak suka, enggak seneng sama orang-orang yang mukhtal, sombong, fakhur, membanggakan diri. Apa bedanya? Kalau bahasa Arabnya bangga diri apa? Ujub. Apa bedanya ujub sama sombong? Apa Pak? Simpel Pak. Kalau ujub itu dia merasa punya sesuatu, bangga dengan dirinya, saya hebat, saya cerdas, saya soleh, itu bangga namanya. Kalau sombong sudah berkaitan dengan orang lain, saya lebih baik daripada dia, nah itu sombong. Ya, na'udzubillah. Berarti ujub itu awal mula dari kesombongan ya. Setelah ujub, rentan orang ini akan masuk ke dalam sifat sombong. Na'udzubillah, dua-duanya nggak bagus. Allah nggak suka sama orang yang bangga diri, Allah nggak suka sama orang yang sombong. Na'udzubillah. Kemudian di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-kibriya'u ridai. Ya, kesombongan itu, al-kibriya itu adalah selendangku. Wal 'azamatu izari. Dan keagungan itu adalah sarungku, kata Allah ya. Faman naza'ani wahidan minhuma qazaftuhu finnar. Siapa yang merebut salah satu sifat itu dariku, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Memahami hadis ini gampang, Pak. Allah mengancam orang yang sombong, ya, orang yang membanggakan diri. Allah ancam dengan neraka. Udah selesai, gitu aja. Pahami hadisnya tersebut. Ya. Kemudian Allah juga ceritakan di dalam surah Al-Qasas ayat 81. Al-Qasas ayat 81. Kisahnya siapa ini? Qarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh." Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya, Pak. Qarun Allah benamkan ke dalam bumi beserta hartanya, beserta rumahnya. Ya. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Maka tidak ada seorang pun, tidak ada satu kelompok pun yang bisa menyelamatkan Qarun tadi. Allah ingin menerangkan kepada kita, harta sebanyak apa yang dikumpulkan oleh seseorang tidak bermanfaat kalau tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kesalahan Qarun, Mbak? Hah? Emang salah jadi orang kaya? Salah nggak? Nggak. Itu salahnya Qarun di mana? Hah? Merasa semua harta itu milik dia sendiri. Surah Al-Qasasnya ayat 78, Pak, lihat. Perkataan Qarun, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua harta yang saya dapatkan ini adalah hasil jerih payahku. Dia tidak menisbatkan bahwa kebaikan itu datangnya dari
Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar, Pak. Naudzubillah. Bangga merasa punya kontribusi, ya. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah. Makanya yang paling selamat, kita jangan merasa telah berbuat baik. Ya, ingat, semua kebaikan yang kita lakukan murni atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat tafsir Hauqalah? Tahu Hauqalah enggak, Pak? Hauqalah nih. Kalau istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Hauqalah, la haula wa la quwwata illa billah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? La haula wa la quwwata illa billah. La haula fi ta'atillah illa bima'unatih. Wa la quwwata an ma'siyatillah illa bi'ismatih. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, menafsirkan lafaz la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk kita mentaati Allah kecuali ditolong sama Allah. Subhanallah. Kita nggak bisa, Pak, berbuat ketaatan kepada Allah kecuali ditolong sama Allah. Subhanallah. Bahkan lisan ini aja tidak mampu melafadzkan la ilaha illallah. Kita nggak bisa bilang astagfirullah kecuali Allah yang menggerakkan lisan ini. Masya Allah. Itu pemahaman sahabat, Pak. Abdullah bin Mas'ud. Wala quwwata an ma'siyatillah illa bi'ismati. Dan kita tidak bisa menghindari maksiat, kita tidak bisa menjauhi maksiat kecuali dijaga oleh Allah. Subhanallah. Ya, betapa para sahabat itu tidak merasa diri hebat. Saya bisa jadi orang taat atas pertolongan Allah. Saya bisa menghindari maksiat karena dijaga oleh Allah. Subhanallah. Luar biasa, Pak. Nah, itu yang harus kita miliki. Makanya jangan sampai kita kayak Qarun, Pak. Punya harta, sudah mencapai nisab, berat ngeluarin zakat. Ya, saya tanya, Pak. Orang yang punya harta 1 miliar, udah nyampe nisab belum? Iya, kalau lewat 1 haul, ya. Zakatnya berapa? 25 juta. Ayo. Kecil apa besar 25 juta? Kalau bagi saya besar, Pak. Kecil apa besar? Besar, ya kan? Sebagian orang berat itu. Waduh, sayang amat 25 juta. Iya nggak? Sebagian orang 25 juta itu penghasilan dia 1 bulan, ya nggak? Tapi orang ini akan ringan mengeluarkan yang 25 juta tadi kalau meyakini yang 2,5% ini memang bukan punya saya. Kan Allah yang bikin aturan. Setiap harta yang mencapai nisab, 2,5%-nya itu bukan milik kita. Itu milik orang miskin. Allah yang bikin aturan, kan? Allah yang kasih kita rezeki, Allah yang bikin aturan. Itu aturan Allah. Maka yakini, Pak, seluruh harta kita yang sudah mencapai nisab lewat haul, yakini 2,5% itu bukan punya kita. Kan salah satu dosa besar apa? Memakan yang bukan haknya. Makan harta haram. Nah, kalau harta kita sudah mencapai nisab, kemudian tidak dikeluarkan, maka harta kita masih campur. Ya, emang itu ada hak kita, ya, tapi masih ada campur, itu ada hak orang yang belum ditunaikan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan dengan sebab harta yang tidak jelas itulah yang masuk ke tubuh kita sehingga Allah tidak memberkahi keluarga kita. Ya, na'udzubillah. Ya. Ini kadang-kadang tidak disadari, kan. Ya, makanya dengan belajar baru sedikit apa banyak, Pak? 2,5%. Dibanding 12%? Banyakan mana, yo? 2,5%. Ya, subhanallah, ma'adzallah. Saya nggak bahas itulah, ya. Bukan bidangnya. Biar orang lain aja yang ngebahas. Ala kulli hal, di surah Al-Qasas ayat 81 Allah menerangkan orang yang rakus, yang serakah, yang lupa bahwa nikmat yang dia dapat adalah berasal dari Allah. Allah marah. Apa yang Allah perlakukan? Allah benamkan ke dalam bumi. Bahasa sininya apa? Ambles. Tahu Pak ambles? Bener nggak? Bahasa Jawa apa bahasa Indonesia itu? Ambles. Likuifaksi.
Ya, subhanallah, luar biasa. Na'udzubillah. Sekarang kita bicara, tadi saya mau lanjutin Qarun, ya. PR aja ya. Tulis saja sama Bapak Al-Qasasnya ayat 79 ayat 80. Nanti dibaca terjemahannya. Ayat 79 ayat 80 itu nanti keterangannya ada di surah Al-Baqarah ayat 216. Di surah Al-Qasas ayat 79, ketika Qarun keluar, fa kharaja ala qaumihi fi zinati, Qarun keluar beserta perhiasannya. Sultan keluar pakai apa? Outfit. Ya, pakai kendaraan yang mewah, outfitnya luar biasa ya. Baju kaos saja yang ada yang 5 juta ya. Bener nggak sih? Baju loh Pak, baju kaos ada yang 10 juta itu, subhanallah. Baju bayi Pak, 2 juta aja Pak. Itu nggak tahu bahannya anti peluru atau gimana. Baju bayi 2 juta ya, subhanallah. Luar biasa ya. Apa kata Allah? Qala alladziina yuridunal hayatad dunya, orang-orang yang menginginkan dunia, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Seandainya aku punya yang dimiliki Qarun tuh Pak. Kadang-kadang kita latah. Lihat orang kaya tuh ya. Ada orang bawa apa? Lambo misalnya ya. Seandainya saya punya. Kayak gitu kan? Ini Allah sudah bahas Pak. Al-Qasas ayat 79. Seandainya saya punya, seandainya saya punya. Ya. Allah jawab ya. Qala alladziina utul ilma wailakum. Orang berilmu bilang, celaka kalian. Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Pahala di sisi Allah itu jauh lebih baik. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Orang beriman salah satu karakternya apa Pak? Qanaah, bersyukur atas yang Allah bagikan untuk diri kita masing-masing. Jangan kepengen punya orang ya, naudzubillah. Nah, nanti itu tadi saya bilang jawabannya di mana? Al-Baqarah ayat 216. Apa kata Allah? Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi engkau. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau mencintai sesuatu, senang sama sesuatu padahal sesuatu itu buruk untuk kalian. Contohnya apa Pak? Kita nggak suka sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kita. Musibah. Siapa yang suka musibah? Ya nggak sih Pak? Sebagian orang Allah timpakan musibah, dia jadi dekat dengan Allah. Dulu sebelum dapat musibah, Masya Allah nggak pernah ke masjid Pak. Ada nggak orang model begini? Setelah ketimpa musibah, ya naudzubillah ya, misalnya ada orang lah, kita nggak ngomongin siapa-siapa ya. Misalnya usahanya sepi atau di PHK, jadi sering ke masjid. Betul nggak Pak? Nah, itu salah satu contoh ya, nggak mutlak benar. Sebaliknya, ada orang menyukai sesuatu, padahal itu kebalik ya. Kebalik sih? Benar ya? Orang menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu tidak baik buat kita. Apa contohnya Pak? Maksudnya jauh, ini. Bener nggak? Ya, bener nggak? Padahal kurang baik buat kita. Subhanallah, kalau sudah sama syaitan al-gepeng. 3 jam ini nggak puas Pak, demi Allah nggak puas Pak. Kalau nggak ingat Allah, ya nggak ingat waktu ya, subhanallah. Luar biasa Pak. Lihat di berita-berita, ada di Jawa itu ada anak kecil sampai gangguan jiwa gara-gara apa? Game, nggak habis-habis, nggak putus-putus. Nah dunianya udah bukan di dunia nyata lagi Pak, di dunia online. Ya, na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak kasus di luar negeri itu bunuh diri gara-gara apa? Dihujat netizen, dikomentarin, akhirnya bunuh diri. Ada nggak? Ada ya. Na'udzubillah. Ya kadang-kadang kita menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu tidak baik buat kita. Ya, padahal kemudian kadang-kadang kita benci sesuatu, padahal sesuatu itu baik buat kita. Ya, subhanallah.
Coba saya tanya Pak, olahraga sama rebahan enakan mana Pak? Orang awam sukanya olahraga apa rebahan? Rebahan, ya kan? Padahal lebih sehat mana? Olahraga ya. Rebahan main HP sama sepedahan, sehatan mana? Ayo, ya kan? Kita bicara orang awam Pak ya, orang awam. Subhanallah. Olahraga itu baik buat kita kan? Sebagian orang memulainya itu berat, capek, mau lari capek, mau berenang capek, mau sepedaan capek, bener gak? Padahal baik buat dia. Nah itu salah satu contohnya. Ayo kita kembali sini. Sekarang kita bicara orang biasa. Tadi orang kaya, korun, sekarang orang biasa. Nabi SAW bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fi burdaihi qad a'jabathu nafsahu fa khasafallahu bihil arda fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Suatu ketika ada seseorang yang berjalan dengan congkak pakai 2 kain burdahnya. Boleh kita terjemahkan, kain itu akan ada langsungan kayak jubah, ada atasan bawahan, ya kan? Nah, ini 2 kain burdahnya. Bisa kita bawakan, dia model pakaiannya ada atasan atau bawahannya. Tapi dia congkak Pak. Dia merasa mungkin dia paling ganteng atau baju dia itu paling mahal lah. Orang lain murah semuanya. Sombong Pak. Apa yang terjadi? Allah benamkan orang ini ke dalam bumi. Kemudian Allah bolak-balikan sampai hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Gara-gara apa Pak? Takjub terhadap diri sendiri. Padahal belum ini kan, belum ngarah ke sombong gitu kan, ya. Yatabakhtaru yamshi ya fi burdaihi a'jabatu, a'jab. Tadi apa? Ujub itu apa tadi? Ujub apa tadi? Bangga diri kan? Belum ke sombong, Pak. Baru ujub tadi. Seperti itu bahayanya. Na'udzubillah. Ya. Makanya kalau kita pakai baju ada doanya ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba warazaqani min ghairi halin minni wala quwwah. Ya, pakai baju. Betul kita sandarkan ya Allah ini baju dari Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana, enggak boleh pakai baju bagus? Oke. Anda sampaikan 2 hadis dulu baru kita bahas ya. Boleh enggak pakai baju bagus? Satu hadis diterangkan, man tarakal libasa tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha. Siapa yang meninggalkan baju yang bagus ya, meninggalkan pakaian tawadu'an dalam rangka tawaddu' lillahi ta'ala, maka padahal dia mampu memakainya. Baju itu punya dia, bagus bajunya. Dia nggak pakai baju itu. Dia tinggalkan karena tawaddu' lillahi ta'ala. Nanti di hari kiamat Allah panggil orang itu, Allah suruh milih pakaian keimanan, terserah dia. Ya, ada kapan-kapan waktu orang itu meninggalkan pakaian bagus karena dia tawaddu', ada itu Pak. Cuma ada hadis lain, innallaha yuhibbu an yura asaru ni'matihi ala abdihi. Allah itu suka nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba diperlihatkan, kelihatan. Kalau kita mampu jangan kelihatan miskin. Mampu beli mobil yang bagus, beli mobil bagus. Mampu beli baju mahal, beli baju mahal. Nah, gimana nih menggabungkan 2 hadis ini? Subhanallah, diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya rahimahullah, diterangkan maksudnya begini Pak. Kalau kita menghadiri acara yang di acara itu yang hadir orang-orang ekonominya menengah ke bawah, kita jangan pakai baju yang ngejreng, yang kelihatan banget bedanya, jangan. Pakai baju yang menyesuaikan. Nah, subhanallah, ini kita butuh keterangan ulama ini ya, subhanallah. Maksudnya ke situ Pak. Apalagi nanti kita hadir acara, di situ acaranya orang-orang miskin ya, pakai baju biasa aja. Ya, pakai baju. Sekarang baju mahal ada kelihatan biasa ya. Iya nggak sih? Kelihatannya biasa, tapi pas beli Masya Allah mahal itu. Ada kan? Sebaliknya, ketika kita hadir di acara yang hadir tokoh-tokoh ya,
apa petinggi-petinggi, sesuaikan, pakai baju yang mahal nggak apa-apa. Gitu. Jadi tidak syuhroh. Syuhroh itu apa? Aneh sendiri, ya. Aneh sendiri, ya. Subhanallah. Ini yang dimaksud. Ya, Masya Allah, kita butuh penjelasan para ulama, ya. Itu yang dimaksudnya. Ala kulli hal, di sini kita diarahkan bahwa pakai baju juga luruskan niatnya, ya. Jangan sampai sesombong-sombongan. Nah, ada yang bikin konten ya, outfit lo berapa sih? Oh, dihitung dari atas kaki sampai sandal itu ya, dibandingin sama temennya. Nggak usah buat apa? Ya, la haula wala quwwata illa billah, nggak usah. Kemudian berikutnya, di antara bentuk tawadhu'nya tidak sombong, yaitu kalau ketemu anak kecil di jalan, disapa anak kecilnya. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi itu kalau jalan, ya di jalan, kemudian ada anak kecil di pinggir jalan, disapa, Pak. Tanya, nah, gimana kabarnya? Udah makan belum? Atau yang paling mantap lagi, tanya sholatnya. Udah sholat subuh belum? Ya, udah sholat maghrib belum? Ditanya anak-anak. Yang saya alami, mungkin bapak-bapak juga pernah mengalami. Dulu waktu saya kecil, kita itu polos percaya sama omongan orang dewasa, bener gak sih? Sampai orang dewasa kalau marah kayak kita, saya telan kamu, takut gitu, langsung lari, bener gak sih? Terus bapak kita kalau nakutin, sunat nih, lari itu. Karena begitu polosnya kita percaya sama omongan orang dewasa, bener gak? Dan tidak sedikit orang dewasa yang lurus, yang benar nasihati kita, itu sampai sekarang ingat. Jadi motivasi hidup, ada nggak? Nah, sebarkan ucapan-ucapan yang positif ya kepada anak-anak kita. Ya. Bisa jadi nasihat kita ketika itu masuk ke dalam hatinya, bisa jadi pegangan hidup, ya kan? Jangan malah kalimat-kalimat yang negatif. Ini ada contoh nih. Sahabatnya Anas bin Malik yang bernama Abu Umair. Waktu itu Abu Umair punya burung. Ya, kayak kita waktu SD, Pak ya. Pernah beli burung gereja, Pak? Di mamang-mamang, ya kan? Mati burungnya, bener nggak? Sedih nggak? Padahal kita yang bikin mati kan? Dimek-mek, dipegang sama mati itu. Nah, Abu Umair ini burungnya dikasih nama An-Nughair. Ya. Meninggal ya, mati burungnya. Akhirnya ketika Abu Umair lagi sedih, lagi megang burungnya itu yang namanya An-Nughair, Nabi nyapa, "Ya Aba Umair, ma fa'ala An-Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang terjadi terhadap An-Nughair? Masya Allah. Seakan-akan Nabi peduli kan sama mainannya anak kecil ini. Masya Allah. Dia ada anak kecil, bahasanya kita ya, lagi benerin mobilannya yang rodanya lepas, tanya, Pak, aduh sayang, kenapa rodanya lepas ya? Sini ayah bantuin misalnya gitu ya. Itu subhanallah akan membekas di dalam hati anak kecil tadi ya, tidak merasa dicuekin. Jadi termasuk sifat tawadhu adalah kita ngajak ngobrol anak kecil ya, obrol-obrol ringan dan seterusnya. Kemudian berikutnya, Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seseorang, ya ada perlu biasanya, karena Nabi waktu itu pemimpin ya, khalifah lah bahasanya ya, sekaligus bendahara negara, sekaligus hakim ya. Nabi yang mengatur negara, Nabi yang memutuskan kalau ada perkara, Nabi juga yang megang kunci Baitul Mal. Subhanallah. Suatu hari orang itu datang duduk di sisinya Rasulullah SAW, ketakutan, Pak, gemeter. Karena saking Nabi itu berwibawa, ya, Nabi itu hebat, berwibawa. Apa kata Nabi? Hawwin alaik fa inni lastu bimalikin innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Kalau bahasa kitanya, santai, biasa aja, santai. Saya ini bukan seorang raja. Saya ini anak seorang wanita yang makan dendeng. Belum nyambung ya? Dendeng
di bangsa Arab itu makanan murah. Karena biasanya makan kambing 1 ekor, unta 1 ekor. Jadi orang yang makan dendeng itu ya orang miskin gitu Pak, ekonomi ke bawah. Tapi masalahnya kalau di Indonesia dendeng murah apa mewah Pak? Mewah, makanya nggak nyambung kan. Kalau dibahasakan kita begini, santai, kita sama-sama makan nasi. Nah gitu maksudnya Pak ya. Kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, itu maksudnya Pak. Tadi nggak nyambung karena dendeng di kita itu mewah ya, di Arab itu ya ikan asinnya orang Arab lah dendeng itu ya, subhanallah. Satu lagi nih Pak, ini kayaknya nggak nyambung juga nih, saya bacain dulu hadis saya. Lau du'itu ila qura'in la ajabtu. Seandainya aku diundang ya di pesta makan-makan nih, yang dimasak apa? Kaki kambing. Aku pasti akan datang. Nggak nyambung kan? Orang Arab itu kalau makan kambing ya dagingnya 1 ekor itu. Nah, kaki kambing itu di sana ya disebutnya ya makanan murah. Ya, kalau bahasa kita apa? Kikil, sengkel, tunjang. Mewah nggak Pak? Mewah di kita. Di sana enggak Pak. Di sana mewahnya ya 1 ekor unta itu. Ya, jadi kaki kambing itu ya termasuk makanan murah di sana. Makanya Nabi contohnya kan seperti itu. Wala uhdiya ilayya qura'in la qabiltu. Seandainya aku dikasih hadiah kaki kambing ya, tadi apa? Sengkel atau tunjang tadi, aku terima. Bahasanya apa ini, Pak? Contohnya kita sholat di masjid nih. Di masjid itu ada Jumat berkah. Bapak yang ada di benaknya kalau Jumat berkah dibuka nasi bungkus isinya apa? Rendang, ya kan? Pas dibuka tempe orek. Kecewa nggak? Terima Pak, alhamdulillah. Senengin yang ngasih ya. Yang ngasihnya kita bikin seneng. Alhamdulillah, terima kasih ya, jazakallah khairan gitu. Ya, ambil. Kalau nggak suka ya ditutup lagi, kasih ke Mamang Gojek. Tapi jangan di PHP-in, Mamang Gojek berharap dibuka rendang juga kan. Bilang, Bang, punten Bang, ada ini nasi tempe orek. Nah, jadi nggak berharap. Nggak berharap. Tahu gitu mamangnya cari kerupuk ya kan. Subhanallah. Jadi terima Pak. Termasuk karakter tawadhu adalah, ini nih, kadang-kadang kita lupa nih Pak. Mendengarkan orang yang sedang berbicara, walaupun pembicaraan itu kita pernah mendengar. Nah, saya ulangi ya, termasuk karakter rendah hati adalah kita menjadi pendengar yang baik. Walaupun ceritanya itu kita udah pernah dengar, ya. Biasanya istrinya cerita Pak ya. Padahal kemarin udah cerita lagi, dengerin Pak. Ya, pura-pura nggak tahu demi menyenangkan istri ya. Nih hadisnya nih. Bukan hadis sih, ini masuknya ke asar ya. Dari Atha bin Abi Rabbah. Atha bin Abi Rabbah ini siapa? Tabi'in ya. Kata Atha bin Abi Rabbah, "Inna rajula la yuhaddisuni bil hadithi fa unsitu lahu ka'allam asma'hu qattun." Ada seseorang menyampaikan hadis kepadaku, maka aku diam, aku dengarkan seakan-akan aku nggak tahu hadis itu. Padahal kata Atha bin Abi Rabbah, wa qad sami'tuhu qabla an yuladu. Padahal aku sudah dengar hadisnya sebelum orang ini lahir. Ngerti Pak? Jadi yang menyampaikan hadis ini tabi'in yang sigor ya, yang sogir gitu, yang junior lah. Nah sebelum dia lahir saya udah dengar hadisnya. Tapi demi menghormati orang menyampaikan hadis Nabi, dia diam. Dia pura-pura belum pernah dengar hadis itu. Subhanallah. Lihat bagaimana sifatnya ulama, semakin tinggi ilmunya malah semakin tawadhu. Waktu kita SD itu ilmu apa namanya? Ilmu padi. Semakin berisi semakin meruntuh. Itu harusnya yang dimiliki. Nggak ada ruginya Pak kita mendengar ilmu yang sudah pernah kita dengar. Rugi nggak? Enggak. Justru menyenangkan saudaranya yang sedang bicara itu mendapat pahala. Masih hal yang sama ya tentang mendengarkan orang.
Masih dari apa? Atau bin Abi Rabah ya. Sekarang ini Mu'ad bin Sa'id berkata, "Kunna 'inda Atha ibni Abi Rabah, fatahaddatsa rajulun bihaditsin, fa'tarada lahu akhar fi haditsi." Kami sedang berkumpul dengan Atha bin Abi Rabah. Tiba-tiba ada orang di majelis itu berbicara, Pak, menyampaikan hadis. Dipotong sama temannya. Ya. Maka Atha bin Abi Rabah marah, Pak. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Subhanallah, ma hadzihil akhlaq, ma hadzihil ahlam. Subhanallah, akhlak apa ini? Kedewasaan macam apa ini? Inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu minhu. Aku pernah mendengar hadis dari seseorang, aku lebih mengerti tentang hadis itu. Atau bin Abi Rabah lebih tahu sarahnya bagaimana, Pak? Ya, fa urihim min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an. Maka aku perlihatkan diriku kepada yang menyampaikan hadis itu seakan-akan aku nggak tahu apa-apa. Subhanallah. Ya, tidak lupa hadis Nabi, ahabul amal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling Allah cintai adalah kebahagiaan atau kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati saudara muslim. Saya tanya jujur, Pak. Bapak kalau lagi bicara, seneng nggak didengerin? Seneng. Begitu juga orang lain, Pak. Orang yang lagi bicara sama kita, kita diam, kita mendengarkan, seneng, Pak. Ya? Gimana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya apa, Pak? Saya ringkasin, Pak, ya. Saya izin ngeringkas hadis tadi, ya. Bersikaplah sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Itu hadis itu, Pak, maksudnya. Ya. Kita senang nggak dihormati? Orang lain juga senang kita hormati. Kita senang dihargai, orang lain juga senang kita menghargai. Kita senang dipuji, orang lain juga senang dipuji. Gitu, Pak. Ya. Jangan jadi orang yang egois. Semakin bertambah umur malah semakin egois. Orang egois itu curang nggak, Pak? Curang. Pengennya dihargain tapi nggak mau menghargai. Betul nggak? Pengennya dihormati tapi nggak mau menghormati. Egois nggak, Pak? Egois. Curang nggak, Pak? Curang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya. Bersikaplah sebagaimana kita ingin diperlakukan. Masih ada waktu, Pak? Lanjut. Kita sudah pernah bahas di sini bahwa dosa ghibah itu lebih besar daripada zina. Ya, na'udzubillah, na'udzubillah. Ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia nggak suka disebutin. Itu namanya ghibah. Nah, sebaliknya nih, Pak. Sebaliknya, kata Nabi SAW, man radda an irdi akhihi bil ghaib raddallahu an wajhihi an-nar yaumil qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika saudaranya itu enggak ada. Berarti apa itu maksudnya? Mengkonter ghibah, Pak. Jadi kita enggak terima ada teman kita ini berbuat ghibah, enggak terima, Pak. Dibelain. Jangan gitu sih, dia juga punya banyak kebaikan. Ya. Kita jangan mengingat keburukannya aja. Ya, jangan, nggak boleh. Ini udah ghibah ini. Dibela, Pak, kehormatan. Nggak boleh kayak gitu, jangan. Apa kata Nabi? Allah akan menyelamatkan wajahnya dari neraka. Subhanallah. Pada hari kiamat nanti. Jadi ada anjuran kita nahi mungkar terhadap orang yang ghibah, ya. Ketika saudara kita kehormatannya direndahkan, ya, dipermalukan, kita bela kehormatan saudara kita. Saya nggak percaya kayak gitu. Setahu saya si fulan itu baik, udah titik. Saya nggak percaya sebelum saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kabar-kabar yang buruk yang datang ke kita, saya nggak percaya. Gitu. Membela kehormatan saudaranya. Rugi nggak, Pak? Enggak. Sesama muslim itu yang paling diutamakan apa? Husnudzon. Husnudzon ini bukan berarti
sembarangan, tidak ini ya, tidak waspada ya. Misalnya nih ada si fulan, track recordnya minjem uang ke sekian orang nggak balik. Oke, Bapak mau seuzon apa waspada, Pak? Pak maksud saya Pak ya? Nggak berat sebelah, nggak balance, tetap ada keseimbangan. Ya. Satu sisi kita husnuzon, sisi lain kita juga boleh muas diri ya, jangan sampai kita jadi korban berikutnya. Gitu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mana qasad sadaqatun min malin." Sedekah itu tidak akan mengurangi hartamu. Ya. Sedekah tidak akan mengurangi hartamu. Percaya nggak Pak? Nabi yang bilang nih. Kalau di ayat Allah janji Allah akan mengganti setiap yang kita keluarkan untuk sedekah, Allah akan mengganti. Tinggal kitanya percaya atau tidak, kita aja. Mana qasad shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi hartamu. Bapak boleh tanya sama orang-orang yang suka sedekah. Justru malah Allah berkahi hartanya. Subhanallah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Dan tidaklah bertambah bagi orang-orang yang memaafkan kecuali tambah mulia dirinya. Semakin kita memaafkan justru malah kita semakin mulia ya. Subhanallah. Tidak ada ruginya memaafkan. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang itu tawaddu', justru malah semakin Allah naikkan derajatnya. Allah. Kita semakin merendahkan hati, semakin tawaddu', malah Allah semakin naikkan lagi. Sebagian orang menganggap bicara kepada orang miskin itu menurunkan derajat dia, betul nggak? Tapi malah sebaliknya, Allah angkat derajatnya. Kita sukanya sama orang rendah hati apa sama orang sombong sih Pak? Rendah hati. Subhanallah, lihat Nabi yang bilang, semakin orang tawadhu' malah semakin Allah angkat derajatnya. Yang pertama, sedekah tidak mengurangi harta. Ini poinnya yang pertama dari sisi kualitas Pak. Dengan sedekah itu, dengan sebab sedekah itu bisa jadi harta kita yang ada Allah berkahi. Ini poin pertama. Ya. Jadi mungkin lihat matematikanya berkurang. Ini matematika apa? Matematika akhirat, matematika dunia. Bapak punya uang 1 juta, disedekahin 100.000, berkurang nggak? Itu matematika dunia, Pak. Kalau matematika akhirat, uang Bapak yang 100.000 apa yang 900? Yang 100.000. Dan ketika kita keluarkan 100.000-nya lillahi ta'ala, Allah catat bukan 100.000, 1 juta. Ya, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Itu banyak ayatnya, bukan satu ayat doang, di Al-Qur'an banyak. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka bagi dia 10 kebaikan. Ya, subhanallah. Dan 10 kebaikan itu, kabar gembiranya itu minimal. Bisa sampai Allah lipatkan 700 kali lipat, bahkan kelipatan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Tergantung apanya? Keikhlasan seseorang. Maka demi Allah, Pak, kita duduk di sini bareng-bareng, duduk di masjid, pahalanya tidak sama, Pak. Iya nggak sih? Beda-beda. Dan besar kemungkinan jamaahnya lebih besar pahalanya daripada yang bicara ini. Benar nggak? Iya. Sangat besar kemungkinan ya. Kita duduk di sini, beda-beda pahalanya. Apa yang membedakan? Keikhlasannya. Karena keikhlasan seseorang itu berbeda-beda. Aina dalil? Mana dalilnya? Apa kata Nabi? Khairu tabi'in Uwais al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Bapak pernah dengar Uwais al-Qarni itu ahli hadis? Ahli tafsir? Ahli fikih? Bukan. Betul nggak sih? Tapi Nabi yang bilang tabi'in terbaik siapa? Uwais al-Qarni. Kita tidak merendahkan sama sekali ulama tabi'in yang lain. Banyak, ada Atha bin Abi Rabah, ada Nafi', ada Hasan al-Basri, ya kan? Ada Sa'id ibn Musayyib. Itu tabi'in luar biasa. Mereka ulama-ulama kibar. Kita tidak merendahkan mereka semua. Tapi Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahwa keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Ya, subhanallah.
Kemudian memaafkan. Nah, memaafkan ini ya Al-Ustadz Al-Firanda ya, Al-Fadil hafizahullah membawakan surah An-Nur ayat 22, Pak. Surat apa? An-Nur ayat 22. Ini ayatnya panjang, 2 menit lagi. Intinya Allah menegur Abu Bakar. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, ibunda ya, Ummul Mukminin, diuji oleh hadisul ifk, dituduh berbuat yang tidak baik dengan sahabat Nabi. Kemudian Allah bersihkan namanya, bahwa Aisyah itu bersih. Nah, termasuk saudaranya Abu Bakar yang bernama Mistah, dia ikut menyebarkan berita yang menjelek-jelekan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar marah. Padahal sebelumnya Abu Bakar itu punya kebiasaan nyantunin Mistah, Pak. Setiap bulan dikasih jatah. Gara-gara Mistah ini termasuk orang-orang yang menyebarkan berita dusta tadi mengenai ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar marah. Abu Bakar stop tuh jatahnya itu, jatahnya di stop. Maka Allah tegur di surah An-Nur ayat 22 supaya Abu Bakar memaafkan. Jangan diputus ya. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan, berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Tidak sukakah kalian kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Turunlah ayat ini. Abu Bakar melanjutkan santunannya tadi, jatahnya itu dikasih lagi Mistah. Subhanallah. Siapa yang enggak marah, Pak? Kita baik sama orang nih. Orang ini memfitnah anak perempuan kita. Emosi nggak Bapak? Abu Bakar kan manusia juga, ya nggak? Coba Bapak marah nggak? Kita udah baik, baiknya bukan sekali doang Pak, rutin, kasih jatah bulan. Dia malah memfitnah anak perempuan kita, subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Abu Bakar manusia juga kan, tapi Allah tegur. Allah tegur bahwa memaafkan itu lebih baik. Akhirnya Abu Bakar memilih memaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.